Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada video kali ini kami akan menjelaskan sebuah program dengan topik linear programming yang kami terapkan pada studi kasus pabrik roti. Namun sebelum masuk ke penjelasan lebih lanjut mengenai program yang sudah kami buat, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Arnina Cahyani Saleh dengan NIM 2302416. Saya Yusti Mengobang dengan NIM 23024160. Saya Efraim Yohanes Runtuno dengan NIM 2302451. Saya Miki Mendome dengan NIM 230241167. Saya Dewi Sinta Samade dengan NIM 230241173. Dan perkenalkan, nama saya Syandar Sanel Desing Kombang dengan NIM 230241152. Ya, dan kita masuk ke dalam program ini. Kami membuat program Roti Factory yang merupakan sebuah aplikasi GUI sederhana yang dibuat dengan Java Swing. Tujuannya membantu menentukan apakah kombinasi produksi roti atau berapa roti manis X dan roti tawar Y dapat diproduksi menggunakan stok bahan yang tersedia. Program ini juga menghitung estimasi profit berdasarkan harga jual masing-masing roti. Komponen utama kelas utama Roti Factory mewarisi JFrame. Ada 3 komponen utama, yaitu dua JText field untuk input jumlah roti, sebuah JButton untuk memicu perhitungan, dan JText area yang menampilkan hasil. Stok bahan hard-coded sebagai konstanta, yaitu tepung 16 kg, gula 12 kg, serta mentega 10 kg, telur 8 butir, ragi 5 saset, dan ragi 5 saset. Alasan penggunaan GUI memudahkan simulasi berbagai skenario produksi tanpa harus mengubah kode, sehingga cocok untuk latihan perencanaan produksi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam struktur dasar program, di mana dia memiliki package application, import Java Swing, import java.awt, serta import java.awt.event. Nah, pertama, package application, kode ini menandakan file Java ini berada di dalam package bernama application. Package digunakan agar project lebih rapi. Import javax.swing mengimpor library Swing untuk membuat GUI atau Graphical User Interface. Import java.awt digunakan untuk mengatur tampilan grafis seperti layout, warna, ukuran. Dan import java.awt.event digunakan untuk menangani event seperti klik tombol. Nah, kemudian untuk membuat kelas utama, kita memiliki public class Factory extends JFrame. Nah, untuk membuat kelas bernama Roti Factory extends JFrame artinya kelas ini adalah turunan dari JFrame, jadi bisa langsung membuat jendela aplikasi GUI. Nah, kemudian untuk deklarasi komponen GUI terdapat private JText field, teks manis, teks tawar, dan juga private JText area untuk teks hasil. Nah, teks manis untuk input jumlah roti manis yaitu variabel X, dan teks tawar untuk input jumlah roti tawar atau variabel Y, dan teks hasil untuk area teks untuk menampilkan hasil perhitungan. Selanjutnya kita masuk dalam stok bahan baku. Variabel ini menyimpan stok bahan baku yang tersedia. Variabel ini menyimpan stok bahan baku yang tersedia yaitu tepung 16 kg, gula 12 kg, mentega 10 kg, telur 8 butir, dan ragi 5 saset. Nilai dibuat final karena stok awal dianggap tetap. Berikut ini ada konstruktor untuk membuat GUI. Set title memberi judul jendela aplikasi, set size ukuran jendela 500 x 400 pixel, set default close operation, aplikasi akan tertutup jika jendela ditutup, dan set layout new float layout mengatur layout agar komponen tersusun otomatis secara berurutan. Berikutnya ada komponen utama. Ini adalah komponen utama. Kemudian ini untuk tampilan komponen utama. Membuat label dan text field untuk input jumlah roti manis X dan roti tawar Y. Selanjutnya di sini ada tombolan hasil, area hasil,
Di sini terdapat J button, ini merupakan codingan yang terdapat button BTN atau BTN hitung, yaitu tombol untuk memproses perhitungan, dan TXT hasil yaitu area teks yang tidak bisa diedit atau hanya menampilkan hasil. Dan kemudian J scroll pane yaitu agar hasil bisa di scroll jika teks panjang. Kemudian selanjutnya ada event handing tombol. Dalam codingan ini yaitu menambahkan aksi ketika tombol ditekan dan akan menjalankan metode hitung hasil. Dan kemudian terdapat private void hitung hasil. Ini merupakan codingan untuk mengambil input dari text field atau diubah ke integer. Lalu kemudian jika input bukan angka, maka akan error atau ditangani dengan try catch. Selanjutnya kita akan masuk dalam profit. Di sini terdapat double profit sama dengan dalam kurung X dikali 4000 ditambah dalam kurung Y dikali 3000, di mana roti manis dihitung 4000 per buah, lalu roti tawar 3000 per buah. Jadi total profit dihitung dari jumlah X dan Y. Di sini contoh perhitungan yaitu tepung yaitu 0,4 dikali X tambah 0,2 dikali Y. Begitupun dengan gula, mentega, telur, serta ragi. Lalu masuk dalam pengecekan stok. Di sini terdapat logika pemrograman, di mana string cek tepung, di mana tepung lebih dari sama dengan stok gula akan menampilkan oke jika stoknya itu cukup. Namun jika kurang akan keluar stok kurang. Untuk tampilan hasil, di sini dapat terlihat program atau codingan yang kami buat. Pada program ini, pada program tampilan hasil ini akan memunculkan atau menusilkan hasil lengkap ke teks area. Selanjutnya kita masuk pada codingan untuk menjalankan aplikasi. Pada codingan main di sini titik awal program Java. Kemudian pada swing utilities info collector ini untuk menjalankan GUI di thread yang benar. Kemudian pada roti factory set visible ini untuk membuat objek jendela dan menampilkannya. Selanjutnya kita akan merunning program ini. Nah, ketika program dijalankan akan muncul sebuah jendela GUI dengan judul aplikasi linear programming roti. Nah, di dalam jendela terdapat beberapa komponen, yaitu ada label dan input. Ini merupakan text field yang dimana ada jumlah roti manis X dan jumlah roti tawar Y. Kemudian ada tombol hitung profit dan bahan. Lalu ada kotak hasil atau text area yang dimana ini adalah tempat menampilkan hasil perhitungan secara detail pada profit dan pemakaian bahan. Nah, kita akan memasukkan contoh input 20 untuk roti manis dan 20 untuk roti tawar. Lalu klik hitung profit dan bahan. Kemudian akan menampilkan output jumlah roti manis titik 2 sama dengan 20, jumlah roti tawar sama dengan 20 dengan profit total 140.000. Ini didapat dengan hitungan 20 kali 4.000 yang dimana ini merupakan harga per pieces dari roti manis. Kemudian 20 kali 3.000 yang dimana ini merupakan harga pieces dari roti tawar. Nah, 20 kali 4.000 sama dengan 80.000, 20 kali 30.000 sama dengan 60.000. Kemudian 80.000 tambah 60.000 hasilnya 140.000. Itu merupakan profit totalnya. Kemudian kita masuk pada pemakaian bulanan. Nah, ini terpakai tepung 12 kg dari stok 16.
kemudian gula 12 kg dari stok 12 kg, kemudian mentega 8 kg dari stok 10, kemudian telur 6 butir dari stok 8, dan ragi 1/4 saset dari stok 5. Nah, semua bahan masih cukup, jadi statusnya masih oke, dengan profit total 140.000. Kemudian di sini jika kita memasukkan jumlah roti manis di angka 40, kemudian jumlah roti tawar 40, lalu kita hitung profit dan bahan, hasilnya profit 40 kali 4.000 tambah 40 kali 3.000 sama dengan 160.000 tambah 120.000 sama dengan 280.000. Pemakaian bahan tepung sama dengan 0,4 kali 40 tambah 0,2 kali 40 sama dengan 16 tambah 8, hasilnya menjadi 24 kg. Kemudian untuk gula 0,2 kali 40 tambah 0,4 kali 40 sama dengan 8 tambah 16, hasilnya menjadi 24 kg. Kemudian untuk mentega 0,1 kali 40 ditambah 0,3 kali 40 sama dengan 4 tambah 12, hasilnya 16 kg. Kemudian untuk telur 0,2 kali 40 ditambah 0,1 kali 40 sama dengan 8 tambah 4, hasilnya 12 butir. Selanjutnya untuk ragi 0,05 kali 40 ditambah 0,2 kali 40 sama dengan 2 ditambah 0,8, hasilnya menjadi 2,8 saset. Output yang muncul di layar untuk hasil perhitungan jumlah roti manis 40 dan jumlah roti tawar 40, profit totalnya menjadi 280.000. Untuk pemakaian bahan tepung sama dengan 24 kg, stok 16 menjadi stok kurang. Kemudian gula 24 kg, stok 12 berarti stok kurang. Kemudian mentega 16 kg, sedangkan stoknya hanya 10, jadi stok kurang. Kemudian untuk telur 12 butir, di stok hanya ada 8 butir, jadi outputnya stok kurang. Dan ragi 2,8 saset, sedangkan stok ada 5, jadi untuk outputnya oke atau tersedia. Profit memang naik menjadi 280.000, tetapi banyak bahan yang kurang stok, tepung, gula, mentega, telur. Hanya ragi yang masih cukup. Jika input salah, apabila penggunaan salah memasukkan data, misalnya menulis 20, kemudian di sini juga 20, program akan menampilkan pop-up error, masukkan angka yang valid, dan tidak menampilkan hasil perhitungan. Untuk kesimpulan output, input jumlah roti manis dan roti tawar, kemudian tombol hitung memproses profit dan bahan. Untuk output jumlah roti yang diproduksi, profit yang didapat, pemakaian setiap bahan tambah status stok. Pesan error muncul jika input tidak valid. Dengan output ini pengguna bisa langsung tahu berapa profit yang didapat, apakah stok bahan mencukupi atau tidak. I love you, Mommy. Untuk kesimpulan dari program yang kami buat, dapat disimpulkan bahwa aplikasi linear programming roti ini membantu dalam menghitung profit produksi roti, sekaligus memeriksa pemakaian bahan baku sesuai stok yang tersedia.
Dengan aplikasi ini kita bisa tahu dengan cepat apakah jumlah roti yang diproduksi sesuai dengan stok atau justru melebihi kapasitas. Jadi program ini sangat bermanfaat sebagai alat bantu sederhana dalam perencanaan produksi dan pengelolaan bahan. Oke, demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai aplikasi linear programming dengan kasus pabrik roti. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman.